Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah Prapaskah pada malam hari ini dengan panggilan beribadah. Majelis Jemaat AKBP Kebayoran Baru mengucapkan Shalom dan selamat malam bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki Minggu Okuli. Artinya, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita diminta mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya. Karena kasih setia Tuhan sudah dinyatakan bagi kita. Kasih setianya dinyatakan melalui kesengsaraannya, penderitaannya, terlebih kepada kematian Tuhan Yesus Kristus. Dalam minggu kesengsaraan ini, kita diajak untuk tetap mengarahkan mata kepada Tuhan Yesus yang mampu mengatasi segala pergumulan dan penderitaan hidup kita. Penyelamatannya menjadi tolak ukur bagi kita untuk senantiasa bersyukur dan memuliakan namanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ibadah Prapaskah hari ini mengangkat tema memberi persembahan, mengingatkan kita untuk berbelas kasihan dengan saudara-saudara kita yang berkekurangan. Untuk itu, marilah berbelas kasihan, pedulilah kepada sesama, dan nyatakan kasihnya kepada kita. Hidup dalam Kristus adalah hidup yang kita terima karena belas kasihan Allah. Kita disebut anak-anaknya dan diizinkan memanggilnya Bapa. Karena kasih karunia-Nya, tidak ada satupun dari kita yang layak menerima keselamatan dan kebaikan-Nya. Allah yang penuh dengan belas kasihan itu ingin kita juga memiliki belas kasihan bagi sesama. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita
Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Hidup yang benar, selalu mengucapkan syukur, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Walau tak layak hatiku
Kemanapun kita pergi, kita akan menjumpai orang-orang yang membutuhkan belas kasihan. Dengan menunjukkan belas kasihan, kita sedang mengarahkan orang-orang kepada satu pribadi yang telah mencurahkan dari hatinya untuk memberikan persembahan dan anugerah serta belas kasihannya atas kita. Masih terlalu banyak orang Kristen yang belum mengerti tentang hal memberi persembahan. Beranggapan bahwa menjadi Kristen, rajin ke gereja aja sudah cukup. Memberi persembahan dianggap tidak terlalu penting dan bukan bagian dari ibadah. Atau mungkin supaya kelihatan memberi seperti Ananias dan Safira, mungkin memberi persembahan juga, namun bukan dengan ketulusan sebagai wujud penghormatan kepada Tuhan. Memberi sesuatu yang cacat dan tidak layak di hadapan Tuhan, dan tidak lagi mengindahkan perintah firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
identitas dan gaya hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan sejak dimulainya kehidupan di dunia ini. Kekurangssadaran manusia bahwa memberi adalah sebagai wujud penghormatan kepada Tuhan membuat orang-orang Kristen ogah-ogahan dalam memberi persembahan tanpa disadari itu adalah penghinaan dan kejahatan di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah kompromi dengan umatnya yang tidak menghormatinya sebagai Allah, Raja yang besar yang ditakuti di antara bangsa-bangsa. Beberapa contoh dalam Alkitab hukuman yang diberikan Tuhan atas kepada orang-orang yang mempersembahkan korban yang tidak benar, yaitu persembahan Kain yang tidak diterima oleh Tuhan, yang berujung pada pemberontakan dan hukuman Allah. Persembahan yang cacat yang mengundang murka Allah. Persembahan yang tidak disertai dengan kepercayaan kepada Tuhan, seperti Ananias dan Safira, yang berakibat kematian karena hukuman Allah. Tetapi memberikan persembahan kepadanya sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan dan menyadari bahwa kasih setianya kita alami setiap saat dan setiap waktu. Sampaikanlah ucapan terima kasihmu kepadanya, sebab Dia baik di sepanjang hidupmu, agar kita diberikan anugerah untuk memberikan persembahan yang benar di hadapannya. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Galatia pasal 6, dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-10. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin.
Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Hal mengasihi saudara seiman adalah perintah Tuhan Yesus kepada semua orang percaya. Di sini Yohanes mempertegas hal itu dengan mengatakan, apabila kita tidak mengasihi saudara seiman, itu sama dengan membenci, dan orang yang membenci saudaranya hidup dalam kegelapan sampai sekarang. Tuhan ingin semua orang percaya hidup sesuai firman-Nya, memiliki persekutuan yang intim dengannya. Terlebih lagi di era peringatan Prapaskah ini, orang percaya harus terus bertumbuh kerohaniannya, di mana Yesus Kristus yang tersalib untuk mengalahkan yang jahat, yaitu mengasihi dunia dan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah atas umatnya, yaitu mengasihi dan menjadi berkata untuk saudara seiman.
memberi itu jauh lebih bernilai ketimbang menerima. Firman Tuhan mengatakannya dengan, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dunia justru menunjukkan sebaliknya. Menerima sebanyak-banyaknya, memberi sedikit mungkin, atau memberi jika ada agenda sebaliknya. Atau dalam peribahasa dikatakan, ada uang di balik batu. Dunia terus mempertontonkan hal itu secara terang-terangan. Orang bisa berubah ramah ketika ada perlu, kemudian tidak menoleh ke belakang. Hal-hal seperti ini bukanlah pemandangan langka lagi di sekitar kita hari ini. Di sisi lain, ada banyak pula orang yang tidak berbelas kasih untuk membantu orang lain. Bahkan temannya sendiri, meski mereka sebenarnya sanggup untuk itu, takut tidak dikembalikan, curiga alasan bohong, tidak mau repot, dan sebagainya, dan kerap menjadi alasan. Apa yang diinginkan Tuhan adalah kerelaan hati lewat belas kasihan yang digerakkan oleh satu hal, yaitu kasih. Perhatikanlah, bukankah segala sesuatu yang kita beri dengan kerelaan hati yang bermanfaat bagi orang dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sesungguhnya memiliki satu pesan yang sama, yang bersifat universal, yaitu kasih. Kekuatan kasih itu sungguh besar. Untuk itu, berbagilah kepada sesama. Lihatlah dan bukalah pintu hati kita untuk menyatakan kasih itu kepada sesama, kepada saudara kita yang menderita, maka nyata kasihnya kepada kita. Sungguh indah di dalam
Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan masuk di dalam khotbah kita, renungan kita pada Prapaskah keempat ini. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Prapaskah keempat pada hari ini dengan tema hal memberi persembahan. Saya mengambil nats khotbah dari 1 Yohanes pasal ketiga ayat 17. 1 Yohanes 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Demikian firman Tuhan. Saya berangkat dari sebuah cerita. Suatu hari ada seorang peternak sapi berkata kepada istrinya, "Bu, kalau nanti sapi ini melahirkan 2 ekor, saya akan memberikannya 1 ekor kepada Tuhan." Lantas sang ibu berkata, "Oh ya, tidak apa-apa Pak. Saya juga senang dan saya sangat setuju dengan ide dan maksud dari tujuan Bapak. Iya Bu, nanti kalau 2 ekor sapi ini telah lahir, saya akan memberikannya 1 ekor kepada Tuhan." Singkat cerita, tibalah waktunya si sapi ini melahirkan, induk sapi ini melahirkan. Ternyata memang benar prediksi dari Bapak itu, sapi tersebut melahirkan 2 ekor anak sapi yang besar, 2 ekor anak sapi yang sehat. Si peternak ingat janjinya, dia akan memberikan 1 ekor sapi kepada Tuhan. Setelah dia ingat itu, dia mulai berpikir, 2 anak sapi ini besar dan sehat. Lantas di dalam dirinya dia berpikir dan diputuskan bahwa memberikan kepada Tuhan ditunda, karena sapi ini sehat dan besar dan dia malah beralih pikirannya, alasannya ditunda dulu supaya besar sapi tersebut. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, daerah itu diserang wabah penyakit ternak. Kedua sapi si peternak itu pun terjangkit penyakit, termasuk juga induk dari sapi itu. Akhirnya tidak bisa terselamatkan, dan akhirnya
sapi itu mati. Lantas si istri mengatakan dan mengingatkan kembali janji suaminya yang ingin memberikan sapi tersebut ketika sudah lahir sapi induk tersebut. Lantas dengan lemasnya si bapak, si peternak mengatakan, saya tunda bu, karena sapi yang baru lahir ini saya lihat segar dan sehat, jadi saya tunda dulu sehingga biarkan saja dulu besar. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang hendak dikatakan dalam ilustrasi tersebut? Tuhan tidak pernah meminta. Tuhan tidak pernah meminta, apalagi memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu kepadanya. Tuhan tidak pernah meminta, apalagi memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu kepadanya. Ketika kita memberikan persembahan, maka pemberian itu harus dilandasi dengan ketulusan dan kejujuran, rasa syukur, dan juga sukacita atas kasih setia Tuhan. Ingatkah Bapak dan Ibu, ketika Allah menetapkan bangsa Israel masuk dan tinggal di negeri yang dijanjikan Allah kepada mereka, yaitu Kanaan? Apakah kita mengingat itu? Sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, apa yang dilakukan mereka? Mereka bersungut-sungut, madeli nasida, madate nasida. Tidak ada semangat dalam kehidupannya, malah menyalahkan si Musa. Itulah yang terjadi. Allah telah menetapkan bangsa Israel masuk dan tinggal ke negeri yang dijanjikan itu, nyata di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Tetapi sebelum masuk kepada tanah Kanaan, apa yang dilakukan mereka? Mereka bersungut-sungut, madele nasida, madate nasida. Dan juga mereka menyalahkan orang, yaitu Musa. Itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dan Tuhan tidak pernah meminta, apalagi memaksa seseorang itu untuk memberikan sesuatu kepada dia. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal memberi persembahan mempunyai prinsip-prinsip yang utama dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita memberi karena Tuhan lebih dulu memberi. Kita memberi karena Tuhan lebih dulu memberi. Yohanes 3 ayat 16. Yang kedua, persembahan kita merupakan kasih dan syukur secara pribadi. Matius 6 ayat 4. Yang ketiga, persembahan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Mazmur 50 ayat 23. Yang keempat, persembahan kita itu untuk memperkuat iman kita. Yakobus 2 ayat 22. Yang kelima adalah tema kita pada saat ini, nats kita pada saat ini, yaitu persembahan itu menjadi penyaluran kasih Tuhan kepada sesama. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi, dia mempunyai segalanya. Dia ada dan dia mampu, dan dia melihat saudaranya sendiri. Ibereng ibana do todongna. Dia melihat saudaranya itu kekurangan, tetapi dia menutup mata atau pura-pura tidak tahu atau cuek. Bagaimanakah kasih Allah itu dapat tetap
di dalam dirinya. Ternyata prinsip-prinsip utama dalam memberi persembahan, bahwa Tuhan itu tidak pernah meminta apalagi memaksa seseorang itu memberikan kepadanya, tetapi diingatkan kepada kita bahwa yang pertama kita harus memberi karena Tuhan lebih dahulu memberi. Yang kedua, persembahan kita merupakan kasih dan rasa syukur secara pribadi. Yang ketiga, persembahan itu untuk memuliakan Tuhan. Yang keempat, persembahan itu untuk memperkuat iman, dan persembahan itu menjadi saluran kasih kepada sesama. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ingatkah kita bagaimana persembahan yang diberikan oleh janda di Sarpat? Saya mau merenungkan bagaimana kisah dari seorang janda di Sarpat. Makanan satu-satunya yang diberikan dia, satu-satunya yang punya dia. Tentu ada motif, ada motivasi, ada sesuatu yang memberikan dia semangat, ada sesuatu yang mangocar rimana, mangocar rohana, mendorong dia, memotivasi dia untuk memberi. Apakah itu? Kasih dan kerelaan. Itulah yang mendorong dia untuk memberikan, dan itulah yang mendorong dia untuk menyatakan kasih, dan itulah yang mendorong dia untuk menyatakan iman. Ilustrasi yang pertama tadi, Jolmaido namar janji. Manusia itu berjanji, tetapi manusia itu pula yang mengingkari. Manusia itu yang mengatakan untuk memberi, tetapi manusia itu dialah yang mengingkari. Tumagodo unang merjanji bana, jangan berjanji, tetapi memberi rasa syukur, memberikan persembahan karena mengingat kasih setia Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti narasi tadi yang telah kita dengar, itulah gaya hidup orang-orang Kristen. Memberi persembahan adalah style nijol madui, gaya hidup orang Kristen. Memberi persembahan adalah gaya hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Memberi persembahan adalah gaya hidup orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Itulah dia gaya hidup. Bahwasannya itu merupakan hobi dari memberi, adalah hobi dari, style dari, gaya dari orang-orang Kristen di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen itu. Untuk itu Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita memberi persembahan kita dengan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan itu kepada kita dengan secara cuma-cuma, dan mengingatkan kita bahwa semuanya itu, persembahan itu yang kita berikan, baik berupa materi, baik berupa tenaga, baik berupa pikiran, untuk memperkuat iman kita, untuk memperkuat hati kita, dan untuk memotivasi kita supaya ada di dalam kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu jangan tutup mata kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan, yang pas di depan mata kita. Jangan menutup mata, jangan pura-pura tidak tahu, jangan pura-pura cuek, karena itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi dia mempunyai harta duniawi yang banyak, harta duniawi yang ada, tetapi dia cuek kepada saudara-saudaranya, bahkan juga menutup mata. Bagaimana kasih setia Allah, bagaimana anugerah Allah ada tetap di dalam dirinya? Hal tersebut yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi marilah
membuat gaya hidup style, gaya hidup orang Kristen, yaitu rajin memberi, mempersembahkan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, di malam hari yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini, kami mengucap syukur atas berkat-Mu di masa-masa Prapaskah ini, merenungkan dari tema ke tema, minggu ke minggu. Kami menyadari bahwa hal itu, memberi persembahan, adalah bagian dari gaya hidup orang-orang Kristen. Hal memberi persembahan adalah bentuk motivasi kami. Engkau tidak menuntut kepada kami dan tidak memaksa kepada kami untuk memberikan, tetapi terkadang kami berjanji di dalam diri kami. Kami merasakan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terkadang juga kami mengingkari janji yang telah kami sampaikan kepadamu. Engkau tidak marah, tetapi terus mengingatkan kami dan memberikan syukur dan berkat-Mu setiap hari, setiap saat kepada kami. Ajari kami untuk menyadari betapa besarnya kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, untuk memperkuat iman kami. Berkati kami di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, sehingga kami merasakan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Nyatalah Engkau mempersembahkan anak-Mu yang kudus untuk menebus dosa kami. Ajari kami menyadarinya, karena Engkau pertama sekali memberikan itu kepada kami. Engkau tidak menuntut untuk membalaskan itu, tetapi Engkau mengajarkan kepada kami untuk berbelas kasihan kepada saudara-saudara kami, dan tidak menutup mata, cuek, pura-pura tidak tahu. Sehingga ajari kami supaya melalui Roh Kudus-Mu kami terpanggil untuk menyatakan persembahan kami, materi, tenaga, pikiran. Itulah yang menjadi pedoman untuk mempersembahkan diri kami kepadamu. Ajari kami untuk melakukan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami, lindungi kami di malam hari yang indah ini untuk merenungkan betapa besarnya kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Gijang Mas Nirwana
Kita akan tutup ibadah Prapaskah kita yang keempat ini. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kami yang bertugas di malam hari ini menyampaikan kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti ibadah Prapaskah keempat pada hari ini, kami menyampaikan selamat malam bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.